Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang ilmu kesehatan masyarakat. Yang pertama kita bahas adalah konsep dasar ilmu kesehatan. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu sejarah kesehatan masyarakat, periode perkembangan kesehatan masyarakat, dan perkembangan kesehatan masyarakat. Sejarah kesehatan masyarakat, tokoh-tokoh dari kesehatan masyarakat yaitu Asclepius dan Higgey. Asclepius merupakan bapak atau dokter pertama yang mampu mengobati dan melakukan pembedahan. Sedangkan Higgey merupakan asisten dari Asclepius yang kemudian menjadi istrinya dan melakukan upaya kesehatan. Asclepius di sini pengobatannya setelah penyakit itu terjadi, jadi lebih ke pendekatan kuratif. Sedangkan Higgey di mana pendekatan masalah melalui hidup seimbang. Jika seorang jatuh sakit, lebih mendekatkan pada pengobatan daripada pengobatan yang alamiah dibanding dengan pengobatan atau pembedahan atau preventif. Perbedaan antara kuratif dan preventif, yang pertama preventif merupakan sasarannya secara individual, ya. Terus lebih ke reaktif, yaitu masalah datang dan melihat manusia sebagai sistem biologis. Sedangkan kalau preventif sasarannya adalah masyarakat. Dia lebih ke proaktif, di mana tidak menunggu adanya masalah itu datang. Ya, dan melihat manusia sebagai holistik atau secara utuh. Terus periode perkembangan kesehatan masyarakat itu ada dua, yaitu periode sebelum ilmu pengetahuan atau pre-scientific periodic dan periode ilmu pengetahuan scientific periodic. Yang kita bahas yaitu periode sebelum ilmu pengetahuan, di mana Babilonia, Mesir, Yunani, dan Roma. Di sini manusia telah melakukan penanggulangan masalah kesehatan dan masyarakat. Dan terdapat peraturan pembuangan air limbah, mengatur air minum, dibangun tempat kotoran atau lastrin umum, pembuangan sampah, ventilasi rumah. Itu periode sebelum ilmu pengetahuan. Terus dari awal abad pertama sampai ke-7, kesehatan masyarakat ini dirasakan semakin penting. Kenapa? Karena banyak penyakit menular dari endemik menjadi endemik. Ya, contohnya seperti kolera, pes, ya, pes pada abad ke-17, difteri, tipus, disentri. Nah, ini berlangsung sampai abad ke-18. Ya, ini semua menyerang daerah pencernaan. Sedangkan periode ilmu pengetahuan, di sini kebangkitan ilmu pengetahuan ya akhir abad ke-18, awal abad ke-19. Ya, ini mempunyai dampak terhadap kesehatan, ya. Nah, di sini mulai ditemukan penyebab penyakit dan vaksin pencegahan penyakit tersebut. Ya, di situ vaksin mencegah cacar yang ditemukan oleh Louis Pasteur, ya. Terus Joseph Lister dia menemukan asam karbol sterilisasi yang berada di ruang operasi. Sedangkan William Marton ya, dia menemukan ether untuk anestesi. Terus di sini penyelidikan dan upaya kesehatan ini juga dilakukan terus sampai tahun 1832. Nah, di tahun 1832 ini terjadilah epidemik atau wabah kolera, di mana di daerah perkotaan yang miskin. Pada tahun 1893, John Hopkins, ya, dia melopori mendirikan Universitas Fakultas Kedokteran.
Pada tahun 1855, di sini Amerika membentuk Departemen Kesehatan yang pertama kali. Fungsinya yaitu menyelenggarakan kesehatan bagi penduduk atau publik, termasuk perbaikan dan pengawasan sanitasi lingkungan. Pada tahun 1872 di sini diadakan pertemuan ya di Amerika, yaitu Asosiasi Kesehatan Masyarakat Amerika atau American Public Health Association. Terus perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia pada abad ke-16, sejarah kesehatan di Indonesia sudah berkembang. Ya, jadi pada abad 16 sejarah kesehatan di Indonesia sudah mulai berkembang. Yang pertama yaitu pemberantasan kolera pada tahun 1927 dan terjadi wabah kolera pada tahun 1937. Ya. Kemudian cacar masuk ke Indonesia pada tahun 1948 dan pes masuk ke Indonesia pada tahun 1922. Nah, di sini menjadi endemik terutama di Pulau Jawa. Jadi di Pulau Jawa mengalami endemik, banyak yang terkena pes ya. Pes itu yang disebabkan dari ini tikus ya. Terus konsep Bandung pada tahun 1951 yang dipelopori oleh Dr. Laimena dan Dr. Pata atau biasa disebut dengan Pata Laimena, yaitu tentang pelayanan kesehatan aspek kuratif dan preventif tidak dapat dipisahkan. Jadi antara kuratif dan preventif ini tidak bisa dipisahkan. Kuratif preventif itu pencegahan sebelum dia jatuh sakit, sedangkan kuratif itu pengobatan setelah dia jatuh sakit. Ya, orang-orang yang sakit diobati, tapi orang yang sehat sebelum dia jatuh sakit itu dicegah. Pada November tahun 1967 ini diadakan seminar yaitu tentang konsep Puskesmas oleh Dr. Ahmad Dipoedilugo ya, oleh Ahmad Dipoedilugo. Dia mengacu lebih ke konsep Bandung dan konsep Bekasi. Ya. Kesimpulan dari seminar tersebut disepakati adanya tipe Puskesmas. Jadi Puskesmas ada tipenya ya, tipe A, tipe B, dan tipe C. Di mana tipe C ini yang paling kurang maksimal pelayanannya dari sisi sarananya juga. B itu yang sudah mulai baik, yang A yang baik. Terus Puskesmas sendiri diartikan sebagai sistem pelayanan kesehatan terpadu, kemudian dikembangkan oleh Departemen Kesehatan menjadi Puskesmas adalah pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi dulu itu Puskesmas itu merupakan pelayanan kesehatan terpadu. Tapi sejalur dengan waktu Departemen Kesehatan ya bahwa Puskesmas itu pusat pelayanan kesehatan masyarakat ya. Terus kegiatan dari Puskesmas ada beberapa. Satu ya, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, konseling, pencegahan penyakit menular, penyuluhan kesehatan masyarakat, pengobatan, perawatan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan gizi, usaha kesehatan sekolah, UKS ya, usaha kesehatan jiwa, lab dan pencatatan dan pelaporan. Ya. Terus pada tahun 1979 ini ya tidak dibedakan ya, tidak diadakan perbedaan Puskesmas tipe A atau tipe B. Hanya ada satu tipe yang dikepalai oleh dokter. Jadi pada tahun 79 ini ya tidak dibedakan antara Puskesmas tipe A maupun tipe B ya. Hanya ada satu tipe yang dikepalai oleh satu dokter. Pada tahun 79 juga di sini kan stratifikasi Puskesmas ya. Jadi ada stratanya. Puskesmas itu menjadi 3 atau piranti manajerial. Ketika strata 1 di mana Puskesmas dengan prestasi sangat baik. Jadi sekarang itu strata. Kalau dulu tipe, tapi sudah ditiadakan ya, tidak ada perbedaan antara A sama B. Ya. Jadi tipe 1 di mana Puskesmas ini dengan prestasi yang sangat baik. Ya, kalau strata 2 Puskesmas dengan prestasi standar. Ya, kalau strata 3 berarti Puskesmas itu dengan prestasi di bawah rata-rata. Ya,
Kalau satu tuh sudah bagus pelayanannya, sarana prasarananya, dari tenaga medisnya maupun non medisnya. Terus piranti microplanning dan lokakarya mini, ya ini juga ya. Terus pada tahun 1984 program paket terpadu kesehatan dan keluarga berencana atau posyandu itu meliputi beberapa. Jadi pada tahun 84 ya diadakan paket terpadu ya di posyandu yang meliputi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, penanggulangan penyakit diare dan imunisasi. Terus tujuan dikembangkannya posyandu di sini yang pertama yaitu mempercepat terjadinya penurunan AKB, angka kematian bayi, anak balita, dan angka kelahiran. Ya, supaya mencegah itu tadi angka B, ya angka ya anak balita dan angka kelahiran. Ya. Terus mempercepat penerimaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera atau yang disebut dengan NKKBS. Ya, jadi tujuan dari posyandu itu selain menurunkan AKB anak balita dan angka kelahiran, juga mempercepat penerimaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera atau yang disingkat dengan NKKBS. Ya, terus kegiatan ya. Kegiatan berkembangnya kegiatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Ya, adanya kegiatan yang ada di masyarakat, ya misalkan penyuluhan seperti itu. Terus posyandu, pelayanan posyandu ini menganut sistem 5 meja. Jadi 5 atau yang disebut dengan 5 meja posyandu. Ya, di mana meja pertama di sini pendaftaran ya oleh kader ya kesehatan ya. Jadi meja 1 itu meja pendaftaran yang melakukan yaitu kader. Meja 2 penimbangan bayi, balita dan bumil. Ibu hamil juga dilakukan oleh kader. Meja ketiga pencatatan dan hasil penimbangan ya dari meja 2 itu juga di mana di KMS atau di buku ya kartu menuju sehat. Ini juga dilakukan oleh kader ya. Terus penyuluhan ya kepada ibu dan bayi maupun balita dan bumil itu juga dilakukan oleh kader, itu di meja 4. Lah kita sebagai bidan itu ada di meja 5, di mana kita memberikan imunisasi, pemasangan alat kontrasepsi atau pengobatan bagi yang memerlukan periksa kehamilan ya. Nah, ini dilakukan oleh tenaga kesehatan ya. Bila ada kasus yang tidak dapat ditangani oleh kita ya segera dilakukan rujukan ke Puskesmas. Jadi dari posyandu nggak boleh langsung rujuk ke rumah sakit ya. Ada ada alurnya ya. Jadi kalau kita di posyandu tidak bisa, ya kita merujuknya ke Puskesmas. Nanti kalau di Puskesmas tidak bisa menangani, baru kita rujuk ke vaskes yang lebih lengkap, misalkan ke rumah sakit. Ya. Demikian ya pertemuan pertama dari konsep kesehatan masyarakat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.